saja. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pejabat Utama Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, Dr. Yani Tama selaku narasumber pada pagi hari ini, Bapak Ibu peserta RTD yang offline maupun yang online, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita kembali lagi berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat, dalam acara pada pagi hari ini yaitu RTD tentang mengenal, mencegah, dan menangani stunting bersama kita bisa. Narasumber hari ini terpancar aura kecantikannya. Iya, selamat pagi dokter. Hari ini materi akan dibawakan oleh Dr. Yani Tama Putri, SPA, CIMI. Baik. Kita sudah mengenal beliau. Beliau adalah dokter konsultan di Rumah Sakit Bayangkara. Dan selanjutnya, saya serahkan kepada dokter langsung ya dok ya, untuk memberikan materi. Iya, silakan dokter. Terima kasih Mbak Cempaka. Selamat pagi semuanya. Oke, sehat semua ya. Sekarang hari ini kita mau membahas tentang makanan. Tapi kenapa semuanya lemas? Belum makan ini semua. Selamat pagi. Oke. Saya dengar tadi habis olahraga nih, ya kan? Harusnya seger dong. Ya kan? Ngantuk ya, habis olahraga ngantuk ya. Oke. Jadi di kesempatan hari ini seperti tadi sudah dibuka oleh Mbak Cempaka bahwa kita akan mengadakan RTD. Jadi RTD itu artinya kita diskusi membahas suatu kasus ya, belajar lebih intens mengenai stunting kali ini ya. Terus karena ini halnya sifatnya intensif gitu. Nah, jadi saya yang offline ini sebenarnya adalah teman-teman yang akan langsung berkecimpung di bidang penanganan stunting. Oke. Kalau boleh saya tahu apakah semua aspeknya sudah ada apa belum nih? Mana? Dari nakes tentunya, dari perawatnya, dari dokter sudah ada ya. Kemudian dari bagian gizi sudah. Dari pengadaan atau farmasi? Ada nggak? Siapa yang mewakili? Ada? Mungkin bisa dipanggil ya. Oke, karena saya ingin berinteraksi. Berinteraksi. Terus dari manajemen? Ada ya. Oke, terima kasih atas waktunya sudah hadir di sini. Mungkin bisa saya izin sharing presentasinya. Nah, ini dia nih, Ibu farmasinya sudah datang. Terima kasih, Kak. Silakan duduk dulu. Oke, jadi judulnya kita mengenal ya, karena kalau nggak tahu kita dengar aja stunting tapi nggak tahu gitu nanti apa sih stunting itu sebenarnya. Terus kalau sudah tahu kita harus bisa mencegah dan menanganinya. Jadi mencegahnya bukan mungkin di sini perannya sedikit ya kalau di rumah sakit untuk mencegah. Tapi yang mencegah itu ya di cabangnya kita. Contoh ini posyandu, puskesmas seperti itu yang mendeteksi dini di sana. Kemudian merujuk ke sini. Jadi kita yang menangani di sini gitu. Karena kalau di sana ya tidak ada dokter anaknya, jadi tidak menangani di sana dia. Paham ya? Terus oke. Nah, ini beberapa yang akan kita bahas. Satu, memahami jadi faltering growth atau gagal tumbuh. Ini cikal bakal dari stunting. Kalau stunting kan sudah terjadi ya. Jadi ini gagal tumbuh. Akibatnya apa?
pencegahannya apa, tata laksana nutrisinya bagaimana. Nah, sebelum lanjut nih, mungkin rekan-rekan sejawat di sini ada nggak yang sudah tahu atau pernah dengar tentang stunting dan apa itu stunting? Ada yang mau berkomentar? Karena di dalam RTD itu saya harus mengetahui nih seberapa pengetahuan dari rekan-rekan ini untuk bisa belajar lebih lanjut tentang judul stunting kita saat ini. Enggak apa-apa, nggak ada benar salah, yang penting pernah dengar terus menurut yang saya ketahui seperti ini. Gitu. Mbak Cempaka tahu nggak stunting itu apa? Mm-mm. Mm-mm. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mbak Pus? Sama, ngikut. Ada lagi? Oke, menambahkan dari segi kriteria usia ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ayo, sisi kiri. Ya. Oke, ada tambahan lagi. Ada lagi yang mau menambahkan? Mm-mm. Ya, jadi tambahannya itu range waktunya. Oke, jadi sekarang saya luruskan ya. Kalau stunting itu gampangnya itu dia perawakan pendek. Jadi stunting itu ibu-ibu atau rekan-rekan semua akan melihat si anak itu pendek. Itu pertama. Tapi penyebab pendek itu banyak. Ya, banyak penyebabnya. Salah satunya dari nutrisi. Ya, paham bahwa nutrisi itu berhubungan langsung dengan pertumbuhan. Apa aja pertumbuhan? Berat badan, panjang badan, lingkar kepala, ya. Nah, itu jika pendeknya itu terbukti karena nutrisi, ya, masalah nutrisi tadi, itulah yang disebut stunting. Dan masalahnya itu berlangsungnya lama, kronis. Kalau disebut kronis ya lebih dari 3 bulan, ya. Paham ya? Jadi segitu dulu. Lanjut. Nah ini, sering kita mendengar istilah malnutrisi, ya kan? Artinya apa? Udah malnutrisi artinya ada yang tidak sesuai nih. Apakah yang kurang saja? Enggak, yang lebih juga malnutrisi. Jadi yang gendut atau obes itu pun juga kenapa terkejut? Tidak, tidak ada ya, tidak ada body shaming ya. Jadi yang lebih pun itu disebut malnutrisi. Yang kurang juga malnutrisi. Jadi nggak cuma yang kurus saja malnutrisi, ya. Nah, lihat ini tabelnya. Jadi kita memeriksa kalau di poli anak, mungkin yang sering di poli anak pernah atau pernah di poli anak tahu bahwa yang kita evaluasi itu ada berat badan, panjang badan atau tinggi badan dan lingkar kepala. Nah, untuk menilai status gizi yang dinilai adalah bagaimana nutrisi status gizinya dia itu dari berat badan per tinggi badannya dia gitu. Jadi kita tuh tidak hanya menilai berat badan sesuai umur enggak, tinggi badan sesuai umur apa enggak, tapi kita juga menilai perbandingannya dengan tinggi badannya dia. Nah, itu yang paling akurat. Terus dalam konteks gagal tumbuh ini, kita juga menilai peningkatan berat badannya sebagai deteksi dini. Itulah yang dikerjakan sebenarnya oleh teman-teman yang ada di atau kader-kader yang ada di posyandu, di puskesmas, sebelum akhirnya dia berefek atau berimpak pada grafik. Sebelum itu terjadi sudah kita rujuk gitu. Ya. Kalau dari tabel ini, jadi kita anggap ya tim yang ada di sini ini adalah sebenarnya kader yang kemudian akan membimbing rekan-rekan yang di lapangan gitu supaya dia mendeteksi lebih dini
merujuk lebih dini sebelum menjadi stunting gitu. Jadi harus paham dulu, harus tahu indikator-indikator yang dicek gitu. Berat badan, tinggi badan, panjang badan, lingkar kepala diukur dengan baik dan benar. Nanti ada di belakang. Nah, ini kriteria. Jadi failure to thrive itu atau faltering growth itu gagal tumbuh bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita bilang ada tabelnya lagi nanti di belakang yang jelas dia pertumbuhannya tuh lambat. Kalau di KMS mungkin pernah lihat contoh dari usia 0 ke 1 bulan itu harusnya minimal dia naik berapa? 800. Jika kurang dari itu berarti pertumbuhannya lambat. Yang kita KIE ke keluarga tentunya mereka nggak tahu gagal tumbuh Bu, ini nggak ngerti dia. Bu, sepertinya pertumbuhan bayinya agak lambat atau naiknya kurang optimal gitu ya. Mungkin ada yang perlu dievaluasi. Jadi saya rujuk ke dokter anak atau ke rumah sakit. Itu jadinya KIE. Kelihatan ya ini ya? Jalan-jalan terus. Ya. Ini KMS ya. Kan segar-segar. Jadi yang tugas kadernya ini nih. Pertumbuhan yang baik itu dia di garis hijau dan naik trennya. Ikut terus. Di bawah ini sebenarnya ada lagi target-target berat yang harus dia capai minimal. Ya. Terus kalau dia pertumbuhannya tidak baik, itu dia akan seperti ini. Mendatar atau justru turun nyungkit. Ini tanda tanya nih, kenapa dia ya? Nah, sebelum ini terjadi nyungsep seperti ini udah dicegah. Ya, mungkin awalnya ditanya. Jadi kader itu punya dia kesempatan untuk menanyakan ke ibu itu, ada masalah Bu menyusuinya, bagaimana proses menyusui selama ini? Anaknya mulai Ya, siapa aku ulang ya? Ya, dong ulang. Oh, pulang. Enggak, aku nggak mau remet. Nggak serius. Ya. Dokter Lina. ini nggak kelihatan. Klik lagi. Nggak kelihatan ya? Bisa dihilangin. Di mana ininya? Di mana? Oh, di sana. Kirain bobrok. Oke. Nah, ini ya. Jadi udah paham di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang saya maksud. Jadi ini namanya weight increment. Jadi peningkatan berat badan yang merupakan indikator dia sudah mencapai peningkatan berat badan yang baik apa tidak. Ini yang saya maksud. Jadi dari usia 0 sampai 1 bulan. Di middle-nya dia adalah 50. Tapi yang disebut dengan growth normal itu masih di 25 sampai 75. Nah, disebut gagal tumbuh jika dia di bawah 5 ini. Ini udah warning nih. Jadi yang sini ya, ke arah kiri ini yang salah. Jadi peningkatan berat badannya 300 atau 400 di usia 1 bulan kurang. Udah pasti gagal tumbuh itu. Nah, ini yang kita cegah terjadi. Ini juga yang kita deteksi ketika dia udah mulai kurang dari target. Jadi pas itu udah mulai nih siap-siap merujuk para kader yang ada di lapangan. Oke, ini sih beberapa istilah ya. Jadi ada normal, wasted, stunted, terus ini wasted dan stunted. Jadi kalau udah gizi buruk dia biasanya udah kurus dan
pendek gitu, wasted itu kurus, stunted itu pendek. Sudah terjadi ya. Oke, lanjut. Nah, jika terjadi weight faltering, jadi weight faltering itu yang tadi ya, weight faltering atau gagal tumbuh tadi, perlambatan pertumbuhan. Terjadinya akut, dia akan tampak sebagai gizi kurang. Terjadinya kronis, dia akan berefek pada panjang atau tinggi badan. Ketika ada perlambatan pertumbuhan, jadi yang dalam 3 bulan pertama kita akan melihat dia sebagai gizi kurang. Setelah itu baru dia berefek ke panjang badan. Jika berlangsung lebih lama berefek ke lingkar kepala. Ya, kalau itu terjadi udah bahaya. Di sini sudah terjadi nih lingkar kepalanya udah tidak sesuai usianya atau kurang juga. Apa akibatnya? Jadi ada namanya yang jangka pendek. Jangka pendek, jika terjadi itu di 1000 hari pertama kehidupan, di mana otak itu sangat cepat tumbuhnya, maka itu kita seperti mengorbankan pertumbuhan otaknya. Dan sebagai contoh, jika misalnya anak itu kejang, dia kan tidak bernafas ya, jadi oksigen ke otaknya juga nggak ada. Artinya si otak itu sangat sensitif nih. Dalam berlangsung 5 menit dia sudah ada jejas. Jadi akan ada daerah otaknya yang rusak gitu. Nah, sama juga jika nutrisinya kurang nih ke sini ke otaknya di saat dia butuh. Jika pertumbuhan pesat nutrisinya juga perlu banyak. Nah, dia kurang. Jadi akan terjadi juga jejas di otaknya atau tidak tumbuh dengan optimal. Itu ya, yang kemudian akhirnya ya yang lain-lain. Jadi massa tubuhnya, komposisi tubuhnya juga berkurang. Akibatnya lagi ke sistem metabolik. Itu. Hubungannya apa? Jika otaknya yang terjadi perlambatan pertumbuhan ya kognitifnya, kecerdasannya istilahnya educational performance itu kayak dia di sekolah nih, kemampuan dia untuk menangkap pelajaran itu juga kurang. Terus body mass ini hubungannya dengan kemampuan dia untuk defense, jadi imunitas tubuhnya. Termasuk juga metaboliknya. Nah, gangguanlah di sini. Itu bisa terjadi penyakit-penyakit metabolik. Ada suatu penelitian yang dikerjakan oleh Geller itu tahun 2012. Jadi dia menilai IQ orang dewasa ini ketika dia dulu dibandingkan yang sehat dengan yang pernah terjadi malnutrisi. Ya, IQ-nya yang sehat tidak, maksudnya yang dari kecil itu terus gizinya baik itu lebih tinggi daripada yang pernah mengalami malnutrisi. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, dia pernah mengalami terdapat jejas di pertumbuhannya dia di otaknya tadi, sehingga IQ-nya juga sampai dewasa terganggu. Oke, ini studi yang masalah sosial ekonomi. Jadi seringan terjadi memang masalah malnutrisi itu terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupan. Nah, di mana apakah nutrisinya kurang atau pengetahuan orang tuanya terhadap pemberian nutrisi yang kurang benar, itu bisa juga terjadi. Jadi tidak melulu karena ada loh yang punya uang tapi ternyata dia tidak tahu nih cara pemberian yang baik, nutrisi atau makanan yang terbaik untuk si anak itu agak salah gitu atau kurang benar ya pemberiannya, sehingga akhirnya sama juga bisa terjadi malnutrisi tadi. Jangan lupa malnutrisi itu juga antara dia gizi kurang atau justru gizi lebih. Ini juga sama tadi tentang masalah IQ. Nah, kejadian stunting ini epidemiologinya seperti pada gambar ini ya. Masih banyak terjadi di Afrika nih. Afrika yang paling tinggi yang hitam-hitam ya. Itu di Indonesia juga termasuk. Jadi kita banyak menyumbangkan angka stunting. Kenapa pemerintah menggalakkan ini? Bukan hanya rumah sakit pemerintah, tapi semua ya rumah sakit swasta pun juga, dan dimasukkan ke akreditasi supaya bisa mensupport bagaimana mengatasi masalah ini. Balik lagi karena yang dikorbankan adalah kecerdasan penerus bangsa gitu. Jadi biar kita dipimpin sama anak-anak yang juga cerdas.
Ini presentasinya sama. Nah, ini akibatnya ya, dia mempengaruhi sistem imun. Jadi siklusnya jadi kayak lingkaran setan nih. Lalu kalau udah dia gizinya dia malnutrisi, baik itu gizi kurang, gizi buruk atau justru obes, jadi dia bisa infeksi berulang dan berlangsung lama. Terus seperti ini ya, berulang-ulang. Bayangkan bahwa ketika anak itu malnutrisi, nggak cuman kita lihat dari luar ya, di dalam pun terjadi masalah. Di saluran nafas, ada perubahan di saluran nafasnya. Di saluran cerna ada juga perubahan. Dia tidak bisa menyerap makanan dengan baik, tidak bisa mengatasi infeksi yang masuk lewat mulut ataupun lewat saluran nafas. Tidak bisa dengan optimal mengatasi hal itu. Lalu pencegahannya apa? Kenapa kita tekankan di 1000 hari pertama? Ya karena penting ya, itu pertumbuhan pesat terutama pertumbuhan otak. Dan pada kondisi 2 tahun pertama itu banyak cobaan, godaan dalam artian dia imunitasnya sendiri juga masih belum optimal, jadi gampang sakit. Gitu. Makanya nutrisi berhubungan dengan tadi kemampuan dia mengatasi atau mencegah infeksi di tubuhnya. Terus nutrisi juga membantu dia tumbuh supaya anak-anak di usia 2 tahun pertama itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Berkembang itu berhubungan juga dengan kalau dia gizinya baik, dia akan sehat. Ketika kita ajak bermain, bermain itu di usia segini artinya stimulasi ya. Jadi belajar, proses belajar. Ketika kita ajak dia bermain, belajar suatu keahlian yang harus dia capai di usianya, jika dia sehat, dia pasti happy. Tapi kalau sakit, belum lagi dia tidur saja atau mungkin rewel, nggak mau dia main, akhirnya dia lambat perkembangannya. Jadi deteksi dan pencegahannya apa? Ini ya, jadi kita mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang tahu 1000 hari pertama kehidupan itu apa? Yo, yang belum. Tadi kan sudah ada yang jawab tuh. Yang belum sempat jawab siapa? Boros sudah. Dokter Gita, cantik. Ada hantu. Siapa Bu Mas? Ayo yang selalu bertemu bayi-bayi lucu. Balitanya umur berapa? 3 tahun lebih 1000 nanti jadi 5 juta. Jadi iya sudah benar ya. Jadi awalnya memang dari sejak terbentuk sampai usia 2 tahun. Apakah stop pertumbuhannya sampai situ? Enggak, tapi lebih pesat di 1000 hari pertama itu ya. Nah, makanya kita itu perlu bergabung nih antara prenatal dan postnatal. Maksudnya dari dokter kandungan juga itu berperan, bidan itu juga berperan ya untuk bisa menjaga supaya nutrisi yang didapat dari awal itu sudah bagus. Ya, sudah lengkap. Itu. Jadi memang dari dalam kandungan itu sudah terhitung. Karena ada juga loh yang lahir kecil. Nah, kalau dia lahir padahal cukup bulan harusnya berat lahirnya di atas 2,5, dia malah di bawah. Sudah tanda tanya itu kenapa? Apakah nutrisinya yang kurang atau nutrisinya ibunya bagus, makannya bagus kok dok, ini ternyata tali pusatnya yang melilit, kan nggak masuk dia ke bayinya karena itu salurannya, atau plasentanya ada masalah, contohnya perdarahan terus, jadi plasenta itu kan sumber makanannya dia, jadi nggak masuk makanannya ke bayi, akhirnya dia kecil. Nah kemudian kalau dia sudah lahirnya kurang, itu BBLR ya, atau prematur itu sudah menjadi istilahnya tugas besar. Ketika dia lahir ya udah dokter anaknya yang bertugas untuk membantu supaya dia mengejar berat normal. Ya. Nah setelah lahir
sampai usia 2 tahun itu benar-benar pemantauannya pun juga hampir tiap bulan itu. Kalau 1 tahun pertama kita pantau tiap bulan, setelah itu tiap 3 bulan. Tuh. Dan makanan yang terbaik itu apa sih yang lengkap ya? Jadi kalau misalnya meng-KIE nanti pendampingan ke Posyandu atau Puskesmas itu adalah yang lengkap. Lengkap itu seperti apa? Dari bagian gizi mungkin apa aja? Ya. Oke, ada yang lupa kayaknya? Lagi? Zinc kan, zinc vitamin apa sih? Oke, apa yang kurang dari biar nggak bingung, ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutriennya apa? Iya, lemaknya tadi nggak dibilang. Lemak itu penting loh naikin berat badannya nggak, Mbak? Oke, jadi makronutriennya itu yang utama ya. Dan saya koreksi, jangan nabati duluan, hewani dulu ya. Karena kita berbicara pada pertumbuhan. Yang utama untuk tumbuh poinnya adalah proporsinya itu yang lengkap tadi. Makronutrien itu harus lengkap ya. Mau makanan ibunya, mau makanan bayinya sama ya. Jadi harus karbohidrat, protein, lemak, baru sayur atau serat ya, sayur, buah, serat, baru kemudian mikronutrien, namanya juga mikro, perlunya dikit. Jadi kalau nanya vitamin nggak usah kalau misalnya sudah makannya oke. Ya, karena di dalam makanan yang makro itu juga dia sudah mengandung itu semua. Dan kenapa saya ngomong protein hewani? Karena itu proporsinya harus lebih besar ya. Karbohidrat, protein, tapi proteinnya yang lebih besar. Protein, lemak, karbohidrat, serat. Ya, seperti itu komposisinya untuk anak yang tumbuh. Oke, kalau misalnya ibunya menyusui, ibunya yang makan seperti itu. Ya, nah nanti KIE-nya ya begitu. Jadi kalau yang saat tumbuh, dia memang butuh protein, utamanya sumber hewani. Yang paling tinggi proteinnya itu telur. Gampang kan dicari? Nggak muluk-muluk ya. Kalau ibu-ibu sekarang itu, aduh dok saya nggak bisa beli salmon. Siapa yang suruh ibu beli salmon? Ya kan? Belum tentu anak ibu suka juga. Nanti pusing sendiri udah mahal kebuang gitu. Jadi yang pertama itu justru paling tinggi telur. Olahlah telur itu jadi berbagai macam masakan. Yang paling tinggi itu justru telur ceplok. Kalau dia ceplok dia kalau cuma telur rebus mungkin 90 gram 90 kalori ya. Kalau dia diceplok 2 kali lipat bahkan sampai 200 kilokalori itu. Banyak itu. Jadi kalau anaknya makan itu udah banyak dia dapat kalori sebenarnya. Ya. Kedua itu ikan. Ikannya ikan kembung justru yang paling tinggi. Bukan ikan salmon. Ya, jadi kan lebih gampang juga beli di pasar. Murah ya. Kita banyak punya sumber protein hewani loh. Ketiga baru daging-dagingan. Ya, daging ayam, itu boleh, daging sapi. Jadi masih yang paling nomor 3. Yang kalau dia udah suka telur tuh bagus. Tinggal diolah. Ya. Terus lemak, sumber lemak. Apa aja? Minyak-minyakan. Ya itu juga pemakaiannya harus benar ya. Kalau contohnya mau pakai minyak zaitun atau olive oil, ya pakai sebagai garnish namanya. Jadi kalau misalnya mau makan, anaknya baru dikasihin 1 sendoknya. Jadi bukan untuk menggoreng, nanti dia pecah, jadi rugi. Kalau mau pakai margarin, butter boleh juga. Santan itu boleh. Saya selalu bilang kalau misalnya ibu-ibu tuh baru mulai MPASI apa yang dikasih? Langsung makanan lengkap. Ya, langsung makanan lengkap yang komposisinya lengkap tadi. Boleh, Dok, boleh. Yang yang dimainkan apa? Teksturnya. Tekstur paham ya? Yang bisa dia telan. Jadi makan itu adalah proses belajar. Bukan proses pemaksaan. Kadang-kadang
satu mangkoknya harus habis gitu. Diajak keliling anaknya terus kasih makan. Itu sudah nggak benar ya. Jadi pemberian pemberian makan itu adalah nih tepat waktu, adekuat, aman, responsive feeding. Oke? Jadi tepat waktu itu gimana? Rata-rata usia 6 bulan bayi itu siap. Tapi harus lihat kondisi per anak ya. Tiap anak tuh beda. Tetapi sudah boleh dicoba di usia itu. Kenapa? Karena dia belajar oromotor namanya. Untuk mengunyah. Menelan, tidak lagi mendorong. Mungkin pernah lihat bayi itu lepeh-lepeh gitu ya. Waktu baru dikasih. Bukan berarti dia nggak suka, tapi gerakannya masih mendorong berarti. Berarti dia harus sering dilatih. Teksturnya diencerin lagi biar dia bisa nelen. Setelah dia nggak mendorong lagi, udah nelen baru siapin lebih sering untuk latihan. Itu namanya proses belajar. Kalau misalnya rata-rata yang pengalaman saya sih usia 7 bulan baru dia udah oke gitu. Udah lancar dia nelen, udah seneng, happy dah. Biasanya 6 bulan tuh masih belajar dah. Masih sering dilepeh, masih belum mau makan sering-sering, masih sehingga frekuensi ASI-nya masih sama seperti sebelum 6 bulan. Kalau tadi ini syarat MPASI. Nah, tepat waktu udah adekuat. Jadi cukup yang artinya tadi kandungannya, komposisinya lengkap ya. Aman artinya bersih. Semuanya bersih. Kalau mau ngasih ikan hati-hati juga ada durinya ya. Terus responsive feeding yang saya maksud tadi. Hak orang tua adalah menentukan waktu makan dan jenis makanannya. Hak anak adalah menentukan berapa saya bisa makan. Kita aja dewasa pagi bisa aja dikit, siang banyak. Dia juga gitu. Jadi yang nentuin banyaknya dia makan ya bayinya atau anaknya. 30 menit itu rata-rata penelitian bilang itu yang paling oke. Jadi setelah itu stop, nggak usah ditunggu sampai 2 jam habis gitu. 30 menit sudah maksimal. Kalau misalnya dia awalnya up, habis itu mulai lambat, terus udah tunggu jeda sekitar 5-10 menit, coba tawarin lagi udah nggak mau stop. Artinya kita buat dia supaya tahu kenyang dan lapar. Kenapa perlu kenapa perlu disiplin waktu? Biar ada alarm makan. Jadi paginya jam 8, jam 12, jam 6 terus gitu ya. Cemilannya jam 10, jam 4 terus. Pokoknya yang kalau misalnya bukan ibunya yang ngempus, siapapun itu juga kasih tahu. Biar besok jam segitu lapar deh dia. Gitu. Jadi itu pentingnya konsisten. Kalau di bawah 6 bulan, itu kita makanannya yang terbaik tentunya ASI. Ya, karena banyak sekali zat gizinya untuk si bayi. Sudah nggak perlu tambahan apa-apa untuk nutrisi si bayi dari si ASI. ASI eksklusif selama 6 bulan. Oke, ASI saja itu maksudnya. ASI eksklusif sudah tahu ya. Nah, sekarang ini untuk tahu nutrisinya cukup atau enggak, kita harus pantau pertumbuhannya. Jadi, di sini sekalian ya, saya juga ada manajemen, ada pengadaan, supaya alat-alat yang kita pakai di sini pun itu terstandarisasi untuk mengukur dengan baik. Karena kalau enggak, ya jadinya kependekan atau kepanjangan, atau alatnya nggak pernah dikalibrasi, akhirnya dia berat. Tidak di nol, dia mulainya dari 5 kilo, ya udah tambah 5 kilo. Atau justru lewat. Nah, yang nimbang, oh senang saya kurus sekarang. Ternyata tidak di nol. Nah ini, jadi ada timbangan untuk bayi, ada timbangan dewasa. Ini namanya infantometer. Jadi di Polianak ini belum ada ya, Bu Mami ya. Jadi masih pakai apa tuh, meteran, itu enggak banget deh pokoknya. Jadi kadang lebih, kadang kurang. Ini mungkin nanti masuk ke pengadaan tahun depan boleh, karena ini pasti masuk biaya.
Yang jelas alangkah baiknya jika kita lengkapi. Mungkin ini adalah akreditasi pertama stunting, tapi ini akan berlangsung terus kan. Jadi kita mesti punya, dan nggak mungkin dong poli anaknya tutup tahun depan gitu. Kalau ini kan artinya dia berguna terus gitu. Ya, oke. Cara pengukurannya ya yang baik, yang benar. Nanti juga pendampingan ke posyandu puskesmas itu kemarin ada permintaan dari kepala desa itu tiap bulan ada, karena kemarin kita sempat ke lapangan. Wah, ini bagus, nanti bulan depan ke ke posyandu mana ya Mi. Itu jadi itu udah ada antusiasme positif, kita terima ya. Cuman itu juga menjadi beban kita bahwa kita yang kader yang nanti akan turun gilirannya ke sana nanti itu juga dia harus paham. Nah, harapan saya teman-teman yang ikut RTD hari ini ada yang bisa datang kalau misalnya ada undangan seperti itu dan bisa meng-KIE yang baik kepada mereka sehingga kader itu jadi kader yang cager untuk mendeteksi dini gagal tumbuh tadi. Jadi tidak telat merujuk sehingga akhirnya kok ketemunya udah stunting gitu. Nah, ini kesuksesan pemberian ASI eksklusif. Jadi ASI itu memberi ASI secara eksklusif itu perjuangan ya, apalagi bagi ibu-ibu yang bekerja. Pasti di sini ada yang berjuang banget kan dengan kondisi menyusui terus bekerja. Nah, itu yang dimaksud dengan konseling berkelanjutan. Makanya kesuksesan ASI eksklusif itu penting ada banyak kader atau konselor laktasi menyusui, karena ada banyak permasalahan ibu-ibu menyusui yang tidak 1, 2, 3 saja tapi bisa 1000 pertanyaan yang akhirnya bisa mengendorkan semangat dia untuk menyusui. Itulah pentingnya kader-kader ini untuk mendampingi keberhasilannya menyusui, membuat ibu nyaman, bayi nyaman mendapatkan ASI. Ini udah tadi. Oke, saya kasih contoh kasus ya. Mbak Gong Marta, coba dibaca. Kelihatan gambarnya? Tulisannya? Kelihatan ya. Jadi bayi perempuan berusia 4 bulan datang ke puskesmas. 4 bulan ya. 4 bulan berarti di sini. Sorry. Sini ya. 4 bulan ya. Mau imunisasi. Jadi biasanya memang imunisasi baru datang. Atau enggak. Kalau enggak imunisasi jarang datang. Dia lahir cukup bulan. Berat lahirnya bagus loh 3.000. Usia 2 bulan beratnya 4.800. Bagus nggak? Berat lahir 3.000. Beratnya usia berapa tuh? 1 bulan. 2 bulan 4.800. Bagus ya. Nah, jadi 2 bulan itu naiknya 1.700. Ya. Tapi dia naiknya 1.800, artinya dia bagus. Kini ini 4 bulan, beratnya 5.600. Berapa naiknya? Ya. Dari usia 2 bulan, ya cuma 800. Dari usia 4 bulan, 2 bulan. Ya, artinya apa? Kurang, ada perlambatan pertumbuhan. Ya, ini pentingnya. Nah, ini dah dia cikal bakal stunting. Cikal bakal masalah nih gitu. Apa yang harus dilakukan kader? Rujuk. Sudah pasti harus rujuk nih usia. Kalau ketemu masalah seperti ini udah perlambatan, Bu, rujuk gitu. Masalahnya ntar udah ketemu dokternya ternyata dia bisa diatasi dengan
perbaikan pelekatan kalau masih menyusui ya kan, posisi masih bisa, terus naik beratnya bagus, balik lagi ke posyandu lagi kayak gitu. Nah, ini dia penjelasannya. Ya, penjelasannya ya. Jadi awalnya dia bagus, good increment. Jadi peningkatannya bagus. Nah, udah mulai di usia ini, udah dia kok sedikit naiknya. Jauh nih 800. Biasanya usia-usia itu kalau menyusui dia udah terdistraksi. Mungkin mengalami ya, nyot-nyot, lihat-lihat. Karena matanya udah jauh lihatnya, udah tertarik pada warna-warni. Suara-suara yang heboh gitu. Tiba-tiba hidup kakaknya hidupin TV, udah ditarik. Nyonya. Ibunya udah nggak mau nyonya lagi. Udah berhenti di gitu. Jadi distraksi biasanya masalah yang utama nih di sini. Padahal mungkin volume ASINya cukup, kualitasnya bagus. Ya, oke. Kalau sudah terjadi, nah ini kita nih yang di rumah sakit nih yang bertugas mengatasi ya. Jadi kan sudah nih kita evaluasi kenapa dia terjadi faltering growth. Nah, tadi seperti saya bilang manajemen laktasi atau ada nggak dia masalah medis? Misalnya lagi infeksi, paling sering itu adalah infeksi saluran kencing karena dia jarang bergejala. Anak-anak itu biasa-biasa aja dia, tapi dia ternyata ada infeksi saluran kencing kronis. Jadi akhirnya perlu dicek, ketemu, diobatin, naik beratnya. Nah, jika akhirnya setelah di manage, ya yang merah ini bagus, lanjut. Tapi sudah dievaluasi, sudah dilakukan manajemen laktasi, mengatasi masalah medis, kok tidak cukup masih beratnya. Jika dia usia tadi ya, kasus tadi 4 bulan, udah siap belum dia makan gitu. Syarat makan dia harus tegak kepala ya, tegak kepala, sudah tidak cukup lah ini beratnya, terus akhirnya mulailah MPASI dini. Tapi jika belum siap makan, maka dia ada namanya suplementasi. Suplementasi itu bisa ASI donor, terus bisa juga susu yang sesuai kodeks namanya, yang mengandung kalori tinggi. Itu tentunya mengalami proses lama nih. Perlu ke sini nih udah lama, ternyata belum siap dia makan, tapi ternyata kok kualitas ASINya mungkin kurang, jadi dilakukan penambahan suplementasi. Tuh, nggak kelihatan ternyata. Ini sama sih ya sebenarnya. Cuman lebih ke pendampingan, kapan dia merujuk, kapan lanjut. Nah, pemberian intervensi nutrisi yang adekuat bila sudah terjadi stunting, ini kita kan evaluasi tadi, kita adalah targetnya catch up growth. Jadi mencapai, mengejar ketertinggalannya dia tadi, yang di grafik itu. Apakah dengan ASI saja, jika cukup, ingat jangan lupa ketika kita memberi terapi, kalau dia stunting, itu terapinya nutrisi ya. Kalau nutrisinya, terapi nutrisi kita berikan, kita harus evaluasi misalnya dalam 2 minggu sampai 1 bulan ke depan. Bu, dalam 2 minggu ini lakukan menyusui seperti ini. Terus pemberiannya frekuensinya sekian, volumenya sekian kira-kira. Kita evaluasi ya 2 minggu lagi, targetnya berarti naik sekian. Tercapai enggak? Oh tercapai gitu. Lanjut ASINya. Tapi kalau enggak seperti tadi berarti dia butuh bisa mulai MPASI dini atau perlu oral nutrition supplement, susu kalori tinggi atau formula indikasi medis khusus. Yang ini sudah ada di peraturan Menteri Kesehatan. Nah, inilah yang ingin saya bicarakan dengan teman-teman manajemen dan pengadaan. Karena rumah sakit yang dibebankan untuk bisa menyediakan ini. Dalam artian ketika terjadi gagal dalam hal ASINya tadi, itu dia mendapatkan solusi itu. Solusinya yang tadi ONS, susu kalori tinggi atau makanan pendamping khusus. Yang itu harus dengan resep karena tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena kalau berlebih itu pun juga malnutrisi. Jadi ketika kita berikan
makanan tambahan ini, saya atau rekan-rekan sejawat sebagai dokter anak wajib memantau. Jangan sampai justru anaknya malnutrisi yang obes atau overweight. Kenapa? Karena mereka pun beresiko dengan penyakit-penyakit tadi, infeksi, penyakit metabolik, bisa loh hipertensi dia, diabetes ya kan, penyakit jantung. Jangan sampai, karena kalau sudah tercapai berarti dia harus stop. Tidak terus-menerus dia minum itu gitu. Dan harus balik. Kalau misalnya dia usia udah di atas 6 bulan, pikirkan bahwa pemahaman kita sudah kebalik nih, bahwa yang makanan padatlah yang utama. Jangan berpikir susu gitu atau asi. Salah. Waktu 6 bulan pertama iya makanannya asi. Tapi di atas 6 bulan udah makanan padat. Jadi asi pendamping. Ya, itu. Ya. Ini kasih ya. Ini jadi pesan saya yang pertama ya, kita menggalakkan kegiatan pemantauan pertumbuhan seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Kita punya posyandu bimbingan, semua rumah sakit tuh punya. Nah, itu tugas kita mendampingi mereka untuk yang tadi ya. Jadi mengukur dengan benar, dengan baik, ketemu ada masalah gagal tumbuh atau resiko gagal tumbuh tadi segera rujuk gitu. Makanya kita perlu melakukan pelatihan pendampingan kader ini. Karena harapannya kadernya cagar. Kalau kadernya nggak tahu, ya nanti sudah terjadi kita juga yang rugi ya. Temunya udah kok di puskesmas posyandu bimbingan kita ada stunting, ayo. Berarti kita yang salah sebenarnya. Terus edukasinya juga tidak hanya pada kader, tapi orang tuanya juga. Kedepannya itu ada apa istilahnya tuh program baru sih sebenarnya untuk ngadain kelas parenting di sini. Untuk bisa kita melakukan parenting class kepada para ibu yang lagi hamil, kemudian ibu-ibu yang sudah melahirkan. Jadi berupa pemberian ASI eksklusif, MPASI, seperti itu sehingga tercapai pemberian makan yang baik dan benar di masa 1000 HPK untuk mencegah stunting tadi. Tentunya kalau di rumah sakit ya kebijakan ya. Jadi tata laksana optimal, penemuan jika ada kasus gimana alurnya itu sudah ada dari peran dari manajemen ya, kebijakan tadi termasuk pengadaan tadi ya. Jadi pengadaan oral nutrition supplement yang dibutuhkan untuk ada, kalau sejauh ini sih sudah ada. Kemarin dari pihak pengadaan gizi itu sudah sempat diskusi karena kita juga ada kasus gizi buruk kemarin, jadi dari pihak pengadaan juga udah sangat mensupport ya untuk menyediakan ini sesuai dengan Permenkes tadi. Oke, kira-kira itu semua yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Ya, Mugong, ini pertanyaan atau gimana? Jindo, ini kemarin pengalaman saya waktu punya anak yang terakhir, kebetulan itu yang ngasuh itu dia pernah ngasuh bule. Nah, pada saat itu dari pengalaman pertama dan kedua, jadi itu pada saat MPASI itu sembarang makannya. Kemudian dari pengasuh ini katanya untuk minimal garam, jadi sebisa mungkin tidak ada garam. Itu gimana, Dok? Apa pada saat MPASI itu kapan bayi itu boleh dikasih garam atau seberapa sih ini untuk ukuran garam gitu, Dok? Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Gong. Itu pertanyaannya Ibu. Sering banget ibu-ibu tanyakan dan itu pertanyaan yang bagus. Kenapa itu awal di mana ibu-ibu itu harus merasa nyaman dulu ya memberi makan anaknya. Ketika mereka teredukasi bahwa oh ternyata bisa loh, jadi mereka jadi nggak stres juga ya. Ngaku nggak? Banyak ibu-ibu di sini yang punya baby nih. Ngaku nggak kalau udah anaknya mulai MPASI seneng sih gitu, excited gitu ya, semangat. Tapi kok stres juga gitu, stres ya. Nah itu cukup membuat masalah atau beban pikiran ibu-ibu ini karena
takut ngasih ke anaknya. Ilmu terbaru adalah di bawah setahun yang nggak boleh itu cuma madu. Itu aja. Mau ngasih garam, gula silahkan. Mau ngasih bumbu-bumbu silahkan. Kalau saya sih semua ya tak kasih. Kenapa? Karena mereka perlu merasakan berbagai macam rasa. Dari waktu ibu hamil, itu kenalkan semua makanan lewat ibunya. Jadi dia punya memori nih, oh ini rasa ini, oh ini rasa ini. Pernah nggak ngalamin, saya sering makan, contoh nih nangka waktu hamil, anak saya sekarang suka nangka gitu misalnya. Kayak gitu dah. Jadi dia tahu rasa itu, tapi kalau dia nggak pernah tahu rasa itu, dia akan nggak mau, kecuali anak itu memang tipikal yang mau mencoba. Ketika ngasih MPASI pun juga seperti itu. Ibunya misalnya nyusuin, ibunya juga harus beragam. Masuk ke MPASI, anaknya nih yang sekarang beragam. Terserah mau pilih yang bertakar atau yang ibunya yang nyicipin cukup gitu. Karena kan nggak mungkin juga kita makan garam banyak gitu ya. Kita tahulah batasannya gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya bilang buat yang enak, karena si bayi itu ya suka yang enak gitu. Karena apalagi dia udah tahu asinya tuh enak loh gitu. Apalagi ibunya makan macam-macam yang enak juga. Terus ketemu MPASI yang hambar yang nggak mau dia makan. Jadi kalau mau ngasih, saya ngasih contoh misalnya saya kasih anak saya tuh soto ayam. Saya buat soto ayam nih contoh ya. Terus anak saya makan juga soto ayam. Tapi dengan tekstur yang dia bisa telan. Paham? Ya. Jadi bukannya dia nggak boleh. Kalau saya sambal ya tak bisa. Tapi soto ayamnya dia juga dapat. Tapi saya blender, saya saring. Sampai tekstur yang dia bisa makan. Ya dia makan juga itu gitu. Terus besok makan apa lagi yang lain, beragam jadinya dia makan. Ketika kita ketemu anak dengan gizi yang kurang, selain makanan utamanya yang juga berkalori tinggi, cemilannya dia juga yang kalorinya tinggi, yang bisa dia makan juga, yang bisa dia pegang. Contohnya kayak apa tuh? Kalau saya perkedel kentang tuh paling senang anak-anak karena di situ saya bisa tambahkan kentang udah ada kan karbohidrat. Terus dia pasti isi telur kan? Saya isi daging cincang, saya isi juga keju. Udah banyak itu. Udah isi karbohidrat isi, protein hewan isi, nabati isi, terus lemak nanti kita goreng kan, isi lemak, keju, udah juga. Jadi udah lengkap, padahal dia nyemil itu, dipegang sampai dan teksturnya lembut. Ya, seperti itu contohnya. Ini nggak masalah sih Mugung, boleh. Nanti apalagi di atas setahun lebih banyak lagi dia bisa makan. Yang di bawah setahun nggak boleh madu ya karena itu dia ususnya belum siap dengan bakteri yang ada di si madu tadi. Nanti malah jadi sakit. Ya, terima kasih. Ada lagi yang nanya? Ya Bu Mas. Oke, terima kasih. Kalau TSH, jadi kita sudah maju nih sekarang. Mungkin dulu nggak ada ya pemeriksaan itu, tapi ketemunya bayinya udah idiot, udah lidahnya besar yang kayak ya susah deh perkembangannya, kayak misalnya dia tidak bisa tegak kepala, kepalanya 3 bulan, malah 6 bulan belum bisa. Jadi keterlambatan perkembangan. Itu salah satunya disebabkan oleh hipotiroid kongenital. Jadi dari kecil memang tiroidnya kurang gitu. Nah makanya karena tiroid itu penting untuk tumbuh kembang yang optimal dan IQ yang normal, maka sebenarnya pemerintah Kemenkes sudah menyetujui untuk di cover nih semua bayi yang lahir, nggak bayar untuk itu, tapi belum sampai di sini. Sudah baru kayaknya awal September lalu udah keluar suratnya. Itu saya masih tunggu-tunggu nih supaya di sini juga gratis karena selama ini pasien bayar sendiri. Ya, terus itu dia berhubungan dengan yang tadi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kalau dia kurang si hormon ini, IQ-nya sudah pasti rendah. Terus kemampuan badannya
Hormon itu berhubungan dengan metabolisme tubuh ya. Dia nggak akan bisa untuk melakukan metabolisme yang normal. Itu logikanya. Jadi jika kita ketemu itu di usia kurang dari 2 minggu, kemudian kita terapi, terapi itu artinya kita kasih hormon ya, dia harus minum obat nih, dan itu berlangsung terus dengan evaluasi hormon tiap 3 bulan. Yang targetnya adalah normal. Jadi dosisnya nanti dinaik turunin untuk mencapai tetap normal gitu. Dia bisa tumbuh pengalaman kemarin ada dan dia tumbuh dengan normal. IQ-nya, perkembangannya, pertumbuhannya juga bagus gitu. Itu yang kita cegah. Kenapa? Balik lagi kita mau dipimpin oleh generasi yang cerdas ya. Karena kalau sudah bergejala udah telat. IQ pasti udah rendah itu di bawah 80 mungkin. Itu penting, makanya saya selalu bilang jangan lupa cek itu, cuman karena sekarang masih mereka bayar, itu kan berhubungan dengan pembayaran. Jadi kadang ada yang kurang mungkin ininya pembiayaannya ya akhirnya dia nggak cek gitu. Sedih sebenarnya, cuman akhirnya yang penting kita KII untuk selalu memantau pertumbuhan dan perkembangannya dia. Semoga segera sih itu di cover ya Bu Mas ya, nanti sama-sama cari tahu masalah pengadaan kertas saring namanya. Itu yang belum sampai di seluruh Indonesia. Ada beberapa daerah yang sudah mengcover loh, tapi itu tergantung daerahnya. Jadi dia memang sudah jadi kayak subsidi dari daerahnya gitu. Kita kan tergantung daerah kita mau nggak. Padahal dosen saya sih yang endokrinologi udah giat banget ya untuk itu, tapi tidak disambut baik untuk daerah mengcover dulu sambil nunggu. Tapi yang jelas dari pusat sudah menyetujui, kita tunggu aja. Tunggu ketersediaannya tadi. Oke, ada lagi? Ya Bu Mas. Ya. Oke. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan juga tidak boleh body shaming ya. Oh, kamu gendut gitu. Oh, ini kurus nih, Bu. Kok kurus sih, Bu? Gitu. Banyak loh ibu-ibu tuh jadi keder ya, maksudnya keder apa? Insecure namanya. Aduh, Mas, ini ponakan saya yang ini kok dia gendut ya, ini enggak. Saya selalu bilang sih Ibu, apa ya? Kalau untuk bilang anaknya Ibu gizi apa, Ibu ajak periksa dulu. Cek dia beratnya berapa, tingginya berapa, status gizinya dari berat badan, tinggi badan. Kelihatannya mungkin dia kurus, ternyata gizi baik. Terus nih misalnya ponakannya, terus kita cek ternyata dia gizi baik. Atau dalam rentang yang masih normal gitu. Ada loh yang tampaknya dia mungkin pipinya gembul, ternyata beratnya bagus ternyata. Jadi saya belum bisa bilang ponakannya Bu Mas ini gendut ya, karena saya belum periksa. Saya harus pastikan dengan objektif gitu. Jadi kita periksa dulu dengan objektif. Tapi kalau misalnya ternyata dia overweight atau obes, ya kita KIE bahwa dengan kondisi dia termasuk malnutrisi nih, dia akan beresiko penyakit metabolik. Anak dengan obes atau anak dengan obesitas itu juga gampang loh dia sakit, terutama kayak infeksi saluran nafas itu sering. Karena dia ada perubahan di anatomi saluran nafasnya, fisiologisnya juga. Jadi dia agak susah untuk mengatasi infeksi gitu. Perubahan-perubahan tadi. Akhirnya kita KIE ya bukannya kalau dia obes tipe 2 itu dia wajib untuk diet.
Dan mungkin kalau dietnya gagal dia minum obat gitu. Itu wajib. Karena kan tujuan kita biar dia sehat ya, tapi dengan KIE yang baik dulu. Tetap harus dicek dan diperlihatkan hasil pemeriksaan yang objektif tadi, bukan dari segi lihat aja. Tetap lanjutannya adalah, ayo kita cek dulu yuk beratnya berapa, tingginya berapa, akhirnya status gizinya ketemu apa. Terus permasalahannya selama ini dia ada masalah nggak Bu? Oh ya dia sering sakit gitu. Oke, jadi itu poin positif lagi kita bisa masuk ya kan KIE bahwa dia ternyata perlu diet. Tapi kalau misalnya dia nyemil aja, nah itu rem. Mungkin biasanya kan senang kita menyiapkan cemilan banyak di rumah. Nah itu antara disembunyikan atau ya cemilannya di ini nggak usah beli atau karena biasa dia udah tahu nih ini adalah apa kantung ajaib gitu. Banyak ada makanan di situ udah kesana terus dia jadi sambil nonton nyemil ya juga itu nambah juga kalorinya dia. Itu aktivitas olahraga aktivitasnya sekarang sejak online ini masalah ya. Jadi banyak yang sedentary namanya. Tuh, duduk diam di depan laptop atau di depan TV, anak-anak main game dan sebagainya. Memang ada positif negatifnya pandemi ini, cuman yang prokes ataupun hidup sehat yang udah kita ketahui dari dulu, semua sejak di sini udah tahu deh gimana itu hidup sehat, ya udah kita terapkan. Biasanya anak-anak itu belajar dari orang tuanya, kebiasaan kita di rumah dan belajar dari mengulang. Jadi ya udah kita yang harus disiplin biar dilihat sama dia, ajak dia ikut serta melaksanakan itu. Biasanya mereka senang kalau kita libatkan. Itu mungkin ya Bu Mas. Makasih. Oke, ya Mbak Jem. Mm-mm. Hipotiroid. Oh yang tiroid. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa, kalau masalah hipotiroid kongenital, biasanya dia itu permasalahannya lebih ke kongenital. Kalau itu ditemukan ya. Jadi dia masalahnya di produksinya. Biasanya sudah ada masalah di produsen hormon itu secara kongenitalnya. Makanya akhirnya kita mendeteksi dini untuk tahu ini anak yang perlu dibantu gitu. Kalau asupan tentu saja itu berperan. Kalau misalnya masalahnya itu di asupan si ibu, sejauh ini jarang sih yang menimbulkan akhirnya drop banget TSH-nya. Karena normalnya dia sendiri bisa, produsennya tetap bisa menghasilkan dengan baik. Tapi kalau dia kongenital anatominya sudah ada masalah untuk menghasilkan si tiroid ini, hormon tiroidnya, nah inilah yang kita deteksi dan kita bantu dengan obat tadi gitu. Kalau dari makanan, makanannya tetap yang tadi, makanan beragam, makro mikronutriennya. Tentu saja pada waktu ibu hamil dia perlu zat besi, ya kan? Makanya ada tuh minimal 40 tablet apa tuh untuk si ibu hamil selama hamil itu minum zat besi. Ya, jangan lupa zat besi itu penting untuk pertumbuhan otak. Untuk mengikat oksigen dia soalnya, ya. Oke. Sudah paham ya? Kira-kira masuk ininya. Oh, evaluasinya. Oh, bisa. Kalau dia, jadi stunting itu tadi ya yang saya lupa ngasih tahu tuh yang dia di bawah 2 tahun ya. Kalau udah stunted itu agak susah. Stunted itu sudah lewat dari masa pertumbuhan istilahnya. Biasanya lewat dari masa balita, dia udah kadung pendek. Jadi kalau misalnya untuk masalah nutrisi ya, tapi kalau masalah hormon, terus
Jika dia di luar dari masalah nutrisi itu lain lagi masalahnya. Itu di bagian endokrin. Oke, karena pertanyaannya seperti ini, jadi ada namanya perawakan pendek itu macam-macam penyebabnya. Bisa satu, kalau misalnya nutrisi kan udah stunting tadi. Kedua, bisa karena masalah di tulangnya. Jadi makanya dia ada pemeriksaan usia tulang. Kan nanti ada bone survey namanya. Dicek akondroplasia namanya. Jadi dia tidak tumbuh tulangnya itu enggak optimal atau arahnya tidak seperti normal. Agak susah ya jelasin. Yang jelas itu masalah di tulangnya. Kemudian dia masalah di misalnya dia ada gagal ginjal, penyakit ginjal. Gagal ginjal pada anak tuh pendek dia. Karena apa? Yuk, karena di ginjal proses mengaktifkan vitamin D. Itu untuk pertumbuhan, kalsium semua di situ. Jadi kalau dia gagal ginjal, sebagian besar anaknya pendek. Terus penyebab lainnya hormon-hormon, hormon pertumbuhan itu semua kurang gitu. Ya udah dia pendek juga. Tapi itu yang terapi dan penanganannya berbeda ya, karena kita sekarang membahas stunting. Nah, kalau kita seperti tadi apapun yang kita lakukan, pemberian terapi tetap ada evaluasi. Kalau saya sukanya biasanya lebih awal, karena kadang 1 bulan, 2 bulan kasih jeda untuk dia nggak kontrol itu biasanya sudah mulai support sistemnya menurun. Makanya lebih cepat datang setelah sekarang kita kasih intervensi gitu. 2 minggu kemudian kontrol ya Bu gitu. Jadi lebih semangat lagi, kita boost lagi semangatnya gitu. Udah atau sudah bagus sebulan gitu. Nggak lebih dari sebulan. Nanti lepas kalau lebih dari sebulan udah nggak ngurus apa, dia udah lupa dia caranya ngasih makan atau ASI yang baik atau MPASI yang baik, udah lupa nanti. Jadi kalau udah bagus, targetnya tercapai, kayak kemarin ya ada kasus kita udah gizi buruk sudah jadi gizi baik, udah kita lepas, kita kembalikan ke FKTP namanya gitu. Jadi sudah oke. Jadi kalau evaluasi tetap monitoring, evaluasi kan tetap. Oke. Ada lagi? Sudah paham semua ya? Nanti kira-kira salah satu misalnya ada yang terjun untuk mendampingi posyandu, jadi saya harap memberikan informasi yang benar ya. Ajarkan mereka bagaimana memantau pertumbuhan yang benar, meng-KIE ibu-ibu itu untuk memberi makan yang benar, merujuk tepat waktu. Jangan sampai kita punya posyandu, puskesmas bimbingan, ada stunting. Ada yang outlier, ada yang lepas satu nih gitu. Mungkin dia nggak datang atau jarang posyandu bisa sih. Ada pembelaannya. Oke, kalau nggak ada saya kembalikan waktunya ke Mbak Cem. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta RTD, terima kasih Dr. Yani Tama yang sudah sharing ilmu. Di hari ini ada sedikit tambahan ilmu bagi kita untuk kita dapat terapkan di kehidupan kita, di kantor, di rumah tangga, dan di masyarakat. Karena stunting itu menjadi satu program dari pemerintah juga ya dokter ya. Baik, Bapak Ibu, jika mungkin sekarang tidak ada pertanyaan, mungkin di lain hari ada pertanyaan atau ada ingin yang konsultasi masalah stunting anak atau tetangga, silahkan ke Poliklinik Anak Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Di situ kita memiliki 3 dokter spesialis anak yang sangat kompeten dalam menangani hal stunting, tumbuh kembang, atau konsultasi masalah lainnya. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Iya, saya mewakili, oh iya, mohon maaf, mohon izin, sekarang kita foto bersama dulu dokter. Iya, dokter.